Menurut pengamat politik sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Muhammad Husni Tamrin, setiap pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres memiliki kejutan terutama menyangkut pemilihan cawapres sehingga persaingan setiap capres akan semakin sengit. Meski setiap survei memiliki peningkat, tetapi margin of error masih berada di angka 10%, sehingga setiap capres memiliki peluang yang sama untuk menang di Pilpres 2024. Selain itu, setiap capres memiliki kesamaan untuk menentukan calon wakil presiden dengan melihat dari aspek elektoral memiliki suara terbanyak dan Jawa Timur sebagai patokan utama dengan daftar pemilih tetap atau DPT lebih dari 31 juta suara. Berada nomor urut kedua di Indonesia, selain itu capres memilih cawapres dari kaum Nahliyin. Apa itu kesamaannya? Jadi kalau kita lihat dulu orang memilih calon wakil presiden itu ya waktu mulai dari Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY terutama dan Pak Jokowi pertama itu yang menonjol itu adalah isu keindonesiaan, sehingga selalu isunya itu adalah karena capresnya Jawa, wacapresnya non Jawa. Isu itu selalu menonjol. Tapi tidak di kali ini gitu. Kali ini yang menonjol itu aspek elektoralnya, kemungkinan untuk meraih suara terbanyak. Atau lebih spesifik lagi memilih Jawa Timur sebagai patokan utamanya. Karena kita tahu Jawa Timur itu dengan DPT sebesar sekitar lebih kurang 31 juta, dia nomor urut kedua terbanyak di Indonesia. Dan lebih spesifik lagi adalah kaum Nahdiyin. Nah, mereka berebut di situ, baik Anies Baswedan memilih Gus Muhaimin, terus baik Pak Ganjar memilih Mahfud gitu. Nah, Prabowo walaupun tidak memilih Jawa Timur sebagai basis, tapi dia memilih aspek juga elektoral dengan memilih Gibran gitu. Nah, ini yang menarik ya. Eki Saputra, PAL TV.